Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan bahas satu contoh soal tentang metode Big M untuk kasus meminimumkan. Nah, ini dia soalnya, ya. Nah, kita perhatikan ya. Di sini ya, kita ingat bahwa untuk menggunakan metode Big M atau metode simplex pada umumnya, ya, ruas sisi kanan ini harus positif ya. Sementara itu kita lihat di konstren 2 ini ruas sisi kanan masih negatif. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut ya, kita harus jadikan ruas sisi kanan ini positif. Caranya adalah dengan mengalihkan konstren yang kedua ini dengan min 1. Sehingga soal nanti menjadi ya tetap seperti ini, hanya saja kita kalikan ya konstren yang kedua ini dengan min 1. Nah, jadi ini kita kalikan min 1, hasilnya adalah min X1, kemudian ini ditambah X2. Nah, ingat ya, tanda pertidaksamaan menjadi kurang dari sama dengan, kemudian yang ini 1. Ya, jadi ini dan ini ekivalen ya. Baik, nah sekarang kita ubah ya soal ini ke dalam bentuk kanonik. Nah, kita lihat untuk konstren yang pertama ya, maka kita punya 2x1 ditambah x2. Nah, karena ini tandanya besar dari atas sama dengan, maka kita harus kurangkan dengan variabel x's, dan karena ini adalah konstren yang pertama, maka indeksnya adalah 1 ya. Berarti kita punya min s1 ya sama dengan 4. Kemudian untuk konstren yang kedua, kita punya seperti ini. Karena dia tandanya kurang dari sama dengan, maka harus kita tambahkan variabel select. Ya, karena dia konstren yang kedua, maka kita beri indeksnya 2 ya. Berarti ini plus S2 sama dengan 1. Nah, sementara itu untuk fungsi tujuan ya, maka ini ya kita bubuhkan angka 0 ya di depan variabel x's dan juga 0 di depan variabel select. Nah, kita lihat di sini untuk konstren yang kedua sudah ada variabel basisnya yaitu S2 ya, karena dia koefisiennya 1, sementara itu koefisien di konstren yang pertama adalah 0 ya untuk S2. Sementara itu untuk konstren yang pertama ya, kita belum punya variabel basis ya. Jadi ini harus kita tambahkan dengan variabel artifisial ya, yaitu A. Karena dia konstren yang pertama, kita beri indeks 1. Oke. Nah, kemudian di sini tentunya karena ini adalah soal minimisasi, maka angka di depan variabel artifisial di fungsi tujuan itu harus plus M seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya kita ubah bentuk fungsi tujuan ini menjadi bentuk standar. Ya, artinya kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Maka hasilnya seperti ini. Nah, baik ya, sehingga kita sudah punya bentuk kanoniknya seperti ini, dan kita sadur ke tablo mula-mula. Kita tulis semua komponen yang terlibat. Ya, koefisien di sini, angka di depan Z ini 1, di depan X1 itu min 2, dan seterusnya. Di sini koefisien di depan Z tidak ada, jadi kita tulis 0. Ini juga 0 di depan Z-nya. Nah, baik ya. Nah, kemudian kita lengkapi basisnya. Di sini tentunya Z. Nah, di sini coba kita lihat ya. Ini kita anggap nanti A1 ini basis dulu ya, nggak apa-apa. Tapi nanti ini kita jadikan 0 ya. Kemudian yang ini S2. Nah, baik ya teman-teman, jadi memang ini ciri khas dari metode Big M ya, selalu kita manipulasi baris ke 0 ya. Nah, yang ini harusnya nanti kita jadikan 0. Nah, caranya bagaimana? Ya, jadi sebut saja ini B0, B1 dan B2 ya, maka nanti kita ingin ya mencari B0 yang baru ya, agar ini menjadi 0. Nah, caranya adalah B0 mula-mula ya, semua ini kita tulis ditambah dengan M dikalikan B1. Jadi ini nanti menjadi M, kalau dikalikan M ya, ini menjadi M.
sehingga min M ditambah M itu 0 ya, berarti kita punya M dikalikan B1. Oke, nah ini berarti B0 kita tulis semua ya, dari sini sampai sini 1 min 2 min 3 0 0 min M dan 0 ya, ditambah dengan M dikalikan B1 0 2 1 min 1 0 1 4. Nah kemudian hasil akhirnya adalah ini adalah 1 ditambah M kali 0 itu 0, berarti ini 1. Kemudian ini min 2 ditambah M kali 2 itu 2M, berarti kita tulis 2M min 2. Kemudian ini min 3 ditambah M, ya boleh M min 3. Nah kemudian ini 0 dan ini min M, jadi kita tulis min M. Kemudian yang ini 0 tentunya. Kemudian yang ini min M ditambah M, ini 0. Kemudian ini 0 ditambah 4M, berarti 4M. Nah ini dia. Nah ini dia B0 baru kita, dan ini ya menjadi dasar kita untuk menulis tablo 1 ya. Jadi tablo 1 itu adalah tablo awal ini, hanya saja kita ganti B0 nya ini menjadi ini. Sementara itu baris ke-1 dan keduanya tetap. Oke. Nah, jadi ini dia tablo 1 kita. Ini ya, jadi ini kita ganti ya dengan B0 baru. Kemudian unsur-unsur di baris ke-1 dan baris keduanya itu tetap seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita fokus pada pengerjaan tablo 1 ini. Nah, teman-teman coba kita lihat ya, karena ini soal meminimumkan ya. Maka sepanjang di baris ke-0 itu masih ada komponen yang positif ya, tentunya dia masih belum optimal ya. Oke, ini kita lengkapi dulu lah ya basisnya ya. Untuk yang pertama ini Z, kemudian yang ini tentunya A1, kemudian yang ini S2 ya, sehingga kalau ditanya mana ini solusi layaknya untuk tablo 1, yaitu A1 sama dengan 4, S2 sama dengan 1, dan nilai Z-nya adalah 4M. Nah, langkah selanjutnya adalah ya, kita cari kolom kunci ya. Nah, kolom kunci ini kita cari mana unsur di baris ke-0 ini yang paling positif ya. Nah, tentunya yang ini. Jadi ini adalah kolom kunci ya. Ya, jadi ini yang paling positif di sini. Nah, kemudian kita cari rasio untuk menentukan baris kunci ya, ini tidak. Nah, kemudian yang ini 4 dibagi 2 itu 2. Nah, ini nggak boleh ya, karena 1 dibagi negatif ini tidak kita perhitungkan, sehingga ya satu-satunya ya, dan memang kalau ada beberapa ya rasio maka kita cari yang paling kecil. Nah, dan di sini satu-satunya yang mempunyai nilai dan yang paling kecil itu adalah di sini ya, berarti ini adalah baris kunci, ini adalah kolom kunci ya, sehingga unsur kuncinya adalah ini. Nah, inilah yang harus kita jadikan 1 ya, yang ini 0, yang ini 0. Baik, nah jadi ya sebut saja ini baris 0, baris 1, baris 2 gitu ya. Maka kita harus menjadikan baris 1 ini ya, ini menjadi 1, sehingga B1 aksen ya, B1 yang baru itu adalah setengah dari B1 mula-mula ya, sehingga ini nanti menjadi 1. Nah, kemudian B2 aksen ini kan min 1, kemudian yang ini kan nanti sudah 1 ya, berarti kalau ditambahkan dia hasilnya adalah 0 kan ya. Jadi ini B2 aksen adalah B2 mula-mula, yaitu dalam hal ini min 1 ditambahkan dengan 1 ya, ditambahkan dengan B1 aksen. Nah, kemudian B0 yang baru yaitu ini ya, mula-mula yaitu B0 ditambah dengan lawan dari ini, yaitu min 2M ditambah 2 ya, kalikan 1 ya, kalikan apa, B1 aksen. Nah, ini dia operasi baris dasarnya. Oke, nah baik ya, kemudian kita hitung ya operasi baris dasar ini ya. Kita mulai dari B1 aksen ya, ini adalah B1 mula-mula dikalikan setengah ya, berarti kita punya 0 kali setengah itu 0, kemudian ini 1 setengah min setengah 0
dan 2 itu. Nah kemudian B2 aksen ya adalah B2 mula-mula ya, kita fotokopi ini semua 0, min 1, 1, 0, 1, 0, 1 ya, ditambah B1 aksen, berarti ditambah ini 0, ditambah ini 1, ditambah ini setengah, dan seterusnya ya. Berarti hasilnya adalah ini 0, 0, ini 2/2 ditambah 1/2 yaitu 3/2, yang ini min setengah, yang ini 1 setengah, dan 3 ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, B0 aksen ya, ini agak panjang, jadi kita tulis aja dulu ya. B0 mula-mulanya 1, 2 min 2, min 3, min M, 0, 0, 4M ya. Nah, ditambah dengan ini kalikan B1 aksen ya. Berarti kita punya ditambah dengan min 2M tambah 2 kalikan B1 aksen. Nah, ini kalikan 0 gitu ya. Kemudian yang ini saya tulis di bawah saja, ditambah min 2M tambah 2 kalikan 1. Yang ini ditambah min 2M tambah 2 kalikan setengah. Yang ini ditambah min 2M tambah 2 kalikan min setengah. Yang ini ditambah min 2M tambah 2 kalikan 0. Yang ini ditambah min 2M tambah 2 kalikan setengah ya. Kemudian yang ini ditambah min 2M tambah 2 kalikan 2. Nah, kita sederhanakan. Nah, tentunya yang ini 0 tambah 1 ya, berarti ini 1. Kemudian yang ini 2M dikurang 2 ya, dikurang 2M ditambah 2 ya, berarti ini 0. Kemudian yang ini M min 3 ya, dikurang M ditambah 1 ya, berarti kita punya M dikurang M ini habis ya, berarti kita punya min 3 ditambah 1 ya, berarti min 2. Kemudian yang ini ya, min M nya habis ya, karena ini min M, yang ini ditambah M ya, habis. Kemudian yang ini 2 dikalikan min setengah yaitu min 1. Kemudian yang ini tentunya 0. Kemudian yang ini ya, ini 0 ditambah min M ditambah 1 ya, berarti ini min M tambah 1. Kemudian yang ini 4M dikurang 4M habis, nah tinggal 4. Nah baik ya. Nah sekarang kita update tablo 1 menjadi tablo 2 ya. Jadi ini nilai B0 aksennya, kemudian ini nilai B1 aksen, dan ini nilai B2 aksen ya, kita tulis di tablo yang baru. Nah ini dia tablo 2 nya ya, yang nggak lain ya, ini adalah B0 aksen, B1 aksen, dan B2 aksen. Oke. Nah sekarang kita lihat di tablo 2 ini ya, kita lengkapi dulu basisnya. Tentunya yang ini Z, kemudian yang ini adalah X1, kemudian yang ini adalah S2. Nah kita evaluasi ya, apakah ini tablonya sudah optimal? Iya sudah optimal, karena kita lihat di baris kan nolnya dari sini sampai sini ya, itu sudah tidak ada yang positif ya. Jadi ini adalah tablo optimal, dengan solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 2 ya, dan X2 kan tidak muncul di sini, jadi X2 nya 0 seperti itu ya. Nah kemudian nilai Z nya itu adalah 4 ya, jadi ini tablo sudah optimal. Dan solusi ini visible karena kita tidak melihat variabel artifisial ada di variabel basisnya ya. Nah kemudian boleh teman-teman cek and recheck ini ya, coba teman-teman substitusikan ya, X1 sama dengan 2, substitusikan ke sini, betul hasilnya 4. Kemudian ini masukkan ke sini ya, ini X1 nya 2 dan X2 nya 0, betul dia besar dari sama dengan 4. Kemudian masukkan di sini 2 dikurang 0, betul dia besar dari atau sama dengan min 1. Baik ya, demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.